Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu guru, pengampu bidang studi PPKN se-Kota Makassar, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, hidayah dan inayahnya lah maka kita dapat berkumpul kembali untuk mengikuti kegiatan MGMP pada tahun pelajaran 2022-2023. Ini adalah awal kegiatan MGMP kita pada tahun 2023. Tak lupa pula kami haturkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, pembawa penerang di tengah-tengah kegelapan. Bapak, Ibu guru, pengampu bidang studi PKN yang saya hormati, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Atirah Makassar yang telah memfasilitasi kami untuk mengikuti kegiatan MGMP PKN yang pertama pada tahun ajaran yang baru semester genap ini. Beliau telah mengupload semalam kondisi kegiatan kita pada hari ini, tapi saya sengaja tidak mengupload ke grup kita sebagai kejutan bagi Bapak dan Ibu bahwa inilah suasana kita di SMA Atira Makassar, suasana outdoor yang memang benar-benar sangat kondusif untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk mengefisiensikan waktu, pada hari ini agenda kita adalah workshop pengisian penyusunan SKP dan PKG, dan sebentar ada materi pendamping yang akan dibawakan oleh Bapak Syarifuddin dari SMA Negeri 2 Makassar berupa rencana aksi mungkin Bapak ya. Kemudian pada pertemuan ini insya Allah untuk efisiensi waktunya, mari kita masuk pada acara pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Atira, Bapak Tawakal Kahar. Kepada Bapak saya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama kita hormati Bapak Ketua MGMP PPKN Kota Makassar, Ibu Bendahara, MC kita yang cukup handal juga. Bapak Ibu, ya teman-teman guru PPKN. Ya, rasanya bahagia karena saya juga guru PPKN kan, hanya diberi amanah kepala sekolah. Iya. Jadi jabatan itu amanah kan gitu. Ya, jelas tambahan pula. Jadi tidak perlu dibanggakan. Ya, yang dibanggakan adalah profesi kita sebagai guru. Ya, seperti itu. Makanya saya tidak keluar dari grup, Pak. Selalu keluar. Ya, karena sebagai itulah kita sebagai guru, Pak ya. Iya. Jabatan itu ada batas waktunya. Selesai sudah kan begitu. Ya, guru juga ada batas waktunya, Pak, pensiun. Iya. Setelah itu wabillahi taufiq wal hidayah kan gitu. Nah, gitu. Jadi kita syukuri apa adanya. Baik, selamat datang di SMA Islam Atira 1 Makassar. Orang biasa juga mengenal SMA Islam Atira Kajau Lalido, karena kebetulan jalannya jalan Kajau Lalido di depan. Ya, seandainya dia Managapan, maka SMA Islam Atira Managapan. Ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya tidak banyak bercerita tentang MGMP karena kita adalah pelaku, ya, praktisi, pelaku dan seterusnya. Mencoba kita bermain-main dulu, ya Pak ya. Iya, oke. Bapak Ibu konsentrasi ke sini. Iya. Bu Ina tidak mau maju, tolong di satu kali bela. Iya. Enter satu kali, oke, satu kali bela. Oke, ada pilihan hidup. Mungkin wajah pemilih. Iya, kita coba lihat guru PPKN Kota Makassar Sumpah Hadi seperti apa pilihan hidupnya. Coba satu kali bela. Iya, stop. Ada 4 pilihan. Iya, saya di sini.
Ada 4 pilihan. Tolong Bapak Ibu memilih salah satunya. Ya. Pilihan mana Pak? Siapa yang pilih segitiga? Angkat tangan dulu, kita lihat dulu. Siapa yang pilih segitiga? Rasakan hati tak bahwa saya segitiga. Atau ada kenangannya tentang cinta segitiga, bolehlah. Iya, coba segitiga. Tapi Bapak Ibu angkat tangan segitiga. Saya bundar deh. Iya, berarti tidak ada yang mau segitiga. Ada kak dulunya tidak ada. Iya, sebentar Pak sampai. Memilih dulu. Iya. Karena kalau memilih jodoh itu biasanya kan putar kiri kanan dulu sampai pas dipilih. Ini dipaksa memilih Pak. Siti Nurbaya. Iya. Yang pilih kotak. Ini harus ada pilihan Pak. Oh, Bundar tidak ada saya juga. deh, bundar. Yang pilih persegi panjang. Oke, kotak semua kalau begitu. Karena tidak boleh tidak memilih Pak. Dipaksa. Bundar. Oke, bundar semua. Nah, coba diangkat satu kali Pak. Segitiga. Satu kali lagi, satu kali. Nah sudah ditarik. Ya, pelan-pelan. Ternyata yang memilih segitiga itu serius Pak. Berarti ada yang kurang serius hari ini. Ya, hati-hati. Iya, tidak ada yang pilih tadi. Oke, selanjutnya Bella. Nah, yang pilih ini mau belajar Pak. Iya, jadi memang sedikit yang datang karena begini Pak. Oke, persegi 4 kerja keras Pak. Iya, hidup ini butuh kerja keras. Terakhir, Santai. ternyata terakhir itu adalah suka. Duduk. Duit. Aduh, semua. Aduh, ternyata memang kita suka duit Pak. Cocok. Waduh, ini yang saya khawatirkan ya. Tidak ada yang mau serius, yang mau belajar yang keras-keras. Semuanya mau suka duit. Iya, tapi tenang Pak, tenang. Saya bela hari ini. Enter satu kali bela. Ternyata duit itu adalah terus bela sampai selesai. Iya. Bahwa butuh doa, usaha, ilmu, dan teamwork. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, benar semua Ibu. Kenapa ragu-ragu ya? Oke, jadi tentang pilihan hidup memang itu penting ya. Jadi hidup ini memang untuk memilih. Ya, kalaupun ada yang punya dua, tidak apa-apa. Iya, terus bela. Iya, jadi terus. Ini tidak berfungsi. Sampai selesai bela. Iya, ada 2 orang aneh. 2 ini ya, hubungannya dengan tadi karena tidak ada yang mau memilih di atas, di terakhir baru memilih. Ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang sedikit. Nah, jadi memang Allah sudah mengikhlaskan kita ya, bahwa orang-orang yang sedikit memang sangat susah untuk mendapatkannya. Iya. Apa maksudnya orang-orang yang sedikit? Tentu banyak. Ya, karena untuk melakukan kebaikan, karena kita guru PPK ini, ya, untuk melakukan kebaikan itu biasanya sudah sedikit Pak. Ya, makanya masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang sedikit itu. Banyak orang tapi hanya sedikit yang mau melakukannya. Terus gue lah. Ya, terus. Iya. Di Al-Araf juga disampaikan, amat sedikit kamu bersyukur. Iya, terus gue lah. Terus. Ya, bersyukur itu sampai selesai gue lah. Bersyukur itu ternyata adalah syukur atas kehidupan kita. Kita masih hidup hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu di sini. Atas kesehatan kita, keamanan kita, keimanan kita, kebaikan kita. Jangan lupa karena kita hadir karena pendidikan. Iya, hari ini kita hadir. Dan juga karena kita punya pekerjaan sebagai guru. Iya, nyambung kan? Iya. Nanti materi MGMP ada beliau yang menyampaikan ya. Kita muhasabah dulu lah gitu sebagai guru PPK. Berikut pula. Nah, ternyata di awal ini pas di awal tahun ini tadi sampaikan ini MGMP awal tahun. Benar, dinyambung Pak saya punya PPT. Ya, jadi kita syukur nih Pak begitu ya di awal tahun bahwa perlu kita evaluasi, perlu ada resolusi, perlu ada rencana aksi. Ada tak tadi rencana aksi nyata nih? Iya, nyambung Pak. Padahal saya tidak pernah bercerita Pak Ketua ini. Ya, jadi kita evaluasi perjalanan MGMP kita. Perlu ada resolusi setelahnya, bukan sekedar evaluasi. Dan jangan lupa harus ada aksi nyata. Iya, bukan sekedar teori, tapi ada hasilnya. Nah berikutnya
juga ada eksekusi Pak. Ya, muraqabah kontrol, kemudian muaqabah reward dan punishment. Siapa yang terbaik tentu juga akan mendapat punishment. Kan seperti itu. Reward dan punishmentnya. Ya, rewardnya ya. Berikut bela. Ya, ini langkah awal kita. Ini do check actionnya yang harus kita lakukan. Nah, kita baru mau ke sini. Ya, kita baru mau ke sini rencana aksi. Nanti Pak Ketua akan kawal di bawahnya. Ya, seperti apa? Berikut. Ya, jadi evaluasinya di Al-Asyr 18. Ya, bahwa ada hari esok. Nah, coba kita hari ini dan hari esok kita bandingkan. Hari ini, ya, terus bela. Ya, hari ini dunia stop bela. Hari ini dunia, hari esok bela. Ya, anggaplah seperti itu. Ada dunia yang berbeda. Ya, hari ini dunia, besok akhirat. Kan begitu prinsipnya. Hari ini kami hidup seakan-akan besok maya gitu. Betul. Ya, jadi supaya bentuk pendekatan kita adalah ibadah kan gitu. Apa yang sekarang adalah kerja ibadah. Nah, seperti itu. Mungkin terpaksa, dipaksa dan biasa kan begitu prinsipnya orang. Ya terpaksa sedikit lagi kita yang dipaksa-paksa, ya akhirnya biasa. Oke bela. Nah di dunia tentu di masa muda kita belajar. Ya, kita sudah kuliah ini dari TK, SD, SMP kuliah. Dewasa sudah bekerja makin. Ya masa tua pensiun. Ya tentu di sini beribadah. Ya tapi di akhir biasanya masa tua baru sadar beribadah kan begitu. Pakai hijab terus ke masjid gitu ya. Tiap sore bawa sejadah. Tentu lelah Pak ya. Ya mengajar itu lelah. Iya Pak mengajar lelah. Mungkin biasa jengkel, anak-anak susahnya lelah. Ya terus bela. Tapi jangan lelah. Lanjut. Karena di sana ada harapan kita pahala di akhirat. Oke, terus bela. Nah, semoga pahala ini yang kita harapkan dari lelah ini adalah belajar dan bekerja niatkan untuk ibadah gitu ya. Supaya kita ikhlaslah begitu di sekolah gitu ya, di mana saja. Berikut bela. Sehingga kita ingin mencapai ridhanya Allah itu Pak. Ya, kita kumpul di sini tidak ada yang lain, ridha Allah aja. Apa yang mau dicapai? Tidak digaji kita di sini Pak. Ya kan gitu. Ini ridha dan cinta kepada Allah kan begitu. Ini sunnah kita melakukannya. Berikut. Ya, jadi ada kuda aneh itu. Ya, coba bela. Yang mana kuda aneh itu? Ya, ada paspornya nih kuda Pak. Terus, ya, kalau mau berjalan diucapkan Alhamdulillah. Kalau mau berhenti, Bismillah. Kebalik Pak ya, Bu. Biasanya kalau mau memulai Bismillah. Tapi ini kuda aneh, kalau mau berjalan Alhamdulillah. Nah, berarti ada makna di balik ini kuda aneh ini. Ya, berikut, bela. Ya, anggaplah kita naik kuda. Terus, ya, coba Bapak Ibu, ya, ketika di jurang, kemudian mengucapkan Bismillah, maka ibu jatuh kan? Hati-hati, ada makna di balik itu. Ya, hati-hati. Ya. Alhamdulillah, berhentikan untung. Ya, kayak gitu. Di balik kecelakaan biasa ada untungnya. Untung tidak mati, kan begitu. Ya, itu untung di mana-mana. Berikut. Iya. Terus. Namanya kuda ibadah. Kembali ke diri kita tadi. Ya, jadi kalau berjalan Bismillah, berhenti, Alhamdulillah. Berikut Bu. Ya, makna ini. Terus bila segala sesuatu mulai dengan Bismillah, kemudian akhiri dengan Alhamdulillah. Kan seperti itu. Kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut bila. Ya, terus bila. Selesaikan. Terus. Iya. Jadi di awal Bismillah, di akhir Alhamdulillah. Terus bila. Enter saja. Iya. Nah, jadi di awal itu Bismillah berarti melakukan hal yang benar kan gitu. Bapak kesini naik mobil, turun di bawah, naik lift, ya Bismillah sampai lantai 7. Diakhiri dengan Alhamdulillah sudah duduk. Iya. Oke. Mengharapkan hasil yang terbaik, tapi di tengah lakukan dengan benar. Iya, seperti itu. Baik, kalau ibu tadi lompat-lompat di lift tidak melakukan dengan benar, bisa saja liftnya berhenti atau tertutup, tidak terbuka. Ya kadang-kala begitu kalau anak-anak SD masuk, ya lompat-lompat, sudah berhenti liftnya baru teriak. Iya, gitu. Biasanya 5 menit baru terbuka kembali. Ya karena memorinya itu error. Ya jadi harus hati-hati. Makanya lakukan dengan benar. Berikut bela. Nah, sambungnya Pak Hermanto. Jadi 2022 masa lalu, 23 sekarang ya. Ini dan akan datang. Berikut bulan.
Ya, terus sampai selesai. Nah, kita identifikasi prestasi kita, apa apresiasinya? Kembali ke Bella. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita sudah mengapresiasi diri kita? Pernahkah kita apresiasi diri kita? Karena keberhasilan di sekolah karena kita. Ya, apa bentuk apresiasi di kita kira-kira begitu? Pernah kita mengucapkan terima kasih tubuhku? Iya. Coba ucapkan dalam hati, terima kasih badanku. Betul sekali ya. Ya, ucapkan Bu. Kita harus berterima kasih pada diri kita. Ya kan gitu. Ini biasa dilupakan orang, Pak. Kurang berterima kasih pada dirinya. Ya, jangan lupa berterima kasih pada keluarga. Ucapkan pada suami atau istri, terima kasih istriku. Ya kan gitu. Tadi sudah disetrikakan bajuku begitu. Ya, kalau tidak ada saya yang setrika, maka saya berterima kasih. Ya, ada orang Pak SMS istrinya, terima kasih. Pernahkah kita mengucapkan terima kasih kepada istri atau suami kita? Terima kasih suamiku. Uang belanja lebih hari ini kita kasih kan? Kenapa begitu? Pasti jarang Pak ya? Ya, jarang, hanya 1-2 yang melakukan. Ya, jadi harus ucapkan Pak terima kasih kepada keluarga. Terima kasih. Ini yang jarang. Ya, selalu kita terima kasih kepada kepala sekolah saja atau kepala dinas, padahal keluarganya tidak pernah. Nah, ini pembudayaan ini lagi. Guru PPK ini Pak. Ya, ini dilupakan. Teman kerja jarang terima kasih. Karena bantu makin bikin PPT. Ya, gampang nih bilang kopi, bukan itu maksudnya. Diucapkan terima kasih ya. Gitu. Tempat kerja kita. Sehingga resolusinya tadi, ya, nasihati diri sendiri, ya, supaya berlanjut ke sini. Oke. Gitu ya, nasihati diri kita. Kamu itu. Nah, gitu. Ayo kita bergerak. Terus benar. Ya, ini dari Toyota resepnya Pak. Ya, grupnya Talak. Ya, gini, prinsipnya begini. Saya mau tularkan ke kita. Kalau mau maju harus mencari masalah. Ya, tapi masalahnya yang positif, bukan masalah-masalah di orang. Ya, jadi kalau mau maju cari masalah. Ya, apa itu masalah? Kesenjangan antara desain. Ya apa itu? Karena di jurusan terus berulang-ulang kuhas itu. Iya kan begitu di kampus. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapnya begini, nyatanya tidak. Berarti masalah. Nah sekarang kalau dia masalah, tentu kita berupaya supaya tidak menjadi masalah. Tapi kita harus memasalah-masalahi memang. Hari ini masalah Pak. Karena seharusnya kita berlibur, ada di sini. Kenapa kita harus bermasalah? Supaya lebih maju. Ya begitu Pak. Kalau tidak dimasalahi tidak maju itu. Zona nyaman namanya. Ya, makanya kita harus memang bikin masalah. Masalah apa yang harus dilakukan supaya lebih baik? Masalah ini. Ya, tapi jangan permasalahkan yang tidak baiknya. Ya, cari masalah supaya kita bergiat. Itu yang dilakukan Talak Group. Cari masalahnya. Masalahi kalau belum ada masalah. Jadi kalau sudah bagus, bikin lagi masalah. Ya, dan lakukan. Nah itu. Jadi terus menerus supaya kalau sudah bagus, perbaiki lagi supaya lebih bagus. Itu namanya masalah. Jadi memang peningkatannya perlu. Dari seharusnya perlu peningkatan. Ya, dapat ditingkatkan. Berikut Bella. Ya, jadi ini rumusnya saja dari Talak Group kami terima. Ya, situasi targetnya dan aktualnya, masalahnya bisa dijawab dengan ini. Ya, penyebabnya apa, mengapa, kemudian ditindaki dengan cara apa. Ya, tapi hati-hati. Oh ini hujan, banjir. Ya, di kelas juga banjir pasti begitu biasanya. Banjir. Gara-gara hujan, berarti masalahnya hujan. Kalau begitu penyebabnya terjadi apa? Banjir di kelas. Tindakannya, oh Tuhan, hentikan hujan. Salah itu. Ya, salah cara penyelesaiannya. Kalau mengatakan Tuhan, ya salah. Karena itu sudah kodrat. Ya, berarti yang mau diperbaiki atapnya. Tindakannya, bukan Tuhan yang dimasalahi. Karena itu sudah tidak ada yang akhirnya itu. Ya seperti itu. Baik Bapak Ibu. Jadi di awal 2023 ini kebetulan di sini bertempat, saya mengajak kita selalu mencari masalah untuk peningkatan tadi. Ya seperti itu. Ya. Terakhir Bella. Ya. Coba kita lihat dulu ini.
masalah tanpa masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sangat pagi. Seru sekali kita. Kalau sekali lagi itu saya terakhir kemudian dulu saya sering pagi untuk ke sekolah awal dengan nama praktik. Saya dulu sekarang belajar dan ditempatkan sekolah di SMA Islam Kira kali lagi selama 1 tahun. Hanya tahun 2019. Sekolah dan Kira itu asik. Teman-teman sangat baik semuanya dan apalagi namanya guru sangat perhatian dan sering dia berbicara di sekolah kampus yang paling berkesan Intuition VO bersama teman-teman tergila. Saya banyak belajar bergaul dengan masyarakat yang ramah-ramah dan cuci baju sendiri bisa benar. Bisa benar. Iya. Saya ingin menyambungkan tadi dengan masalah. Iya. Ini salah satu siswa pertukaran, tapi pernah di SMA 1 juga ini. Tapi hanya 2 bulan baru ke sini. Mungkin tidak tahan pasti, tidak cocok, akhirnya ke sini. Ya, di sini selesai untuk pertukarannya. Kemudian sudah di Spanyol. Saya hubungi Instagramnya aktif. Ya, tolong dong buat testimoni apa yang kamu ingat, itu yang diingat tadi. Ya, jadi ini anak masalah Pak. Ya, karena kalau hujan, main hujan di sini. Iya, baru masuk kelas dengan basa-basa. Iya, kalau musim hujan, bilang tolong izinkan saya main hujan karena di negara aku tidak ada hujan begini. Iya, kasihan dia. Saya bilang kalau begitu berhujan-hujanlah sebelum saya pulangkan. Iya. Saya menyampaikan begini, ada kalimatnya tadi terakhir bahwa kayak Kak Tira. Kebetulan kita ada di Tira, saya menyampaikan kepada kita semua ya, bahwa saat ini kami lagi penerimaan peserta didik baru. Ya, dibuka tanggal 10 Januari kemarin. Ya, targetnya sedikit Pak, 140 siswa karena kelasnya sedikit. Ya, hanya ini dan di bawah. Ya, saya ini kan SMP sebelah sini. Jadi saya 1 lantai setengah wilayah kekuasaannya. Yang lainnya SMP di bawah dan SD ke bawah. Itu. Saat ini panitia kami lagi bergerak untuk PPDB-nya. Ya, target bulan ini 30. Banyak sekolah swasta mungkin. Ya, kalau negeri kan belum Pak ya. Ya. Kalau swasta sudah buka itu. Ya. Jadi kami bulan ini targetnya 30. Ya, kemarin yang mendaftar dan sudah bayar lunas itu sudah 24 Pak. Iya. Uang pangkal 20 berapa bulan? 20 berapa? 28. Ya? Uang pangkal 23 juta uang pangkal. SPP per bulan 1,8. Ya, seperti itu. Saya menyampaikan, siapa tahu ada tetangga mau masuk Atira yang sampaikan. Segera mendaftar, karena mendaftar bulan Januari itu dapat potongan 2 juta. Siapa tahu bilang daftar kau kasih 1 juta Bu. Iya, dapat potongan. Ya, jadi ayo ke Atira. Masalahnya adalah ini saya harus permasalahkan Pak, karena sekolah swasta itu harus berjuang. Kalau negeri kan mendatang saja orangnya. Ya, karena masyarakat Makassar itu belum sama di Jakarta. Jakarta itu swasta yang jadi rebutan ketimbang negeri Pak. Iya. Kalau di Makassar belum, baru bergerak sepertiga saya lihat orang tua di Makassar. Ya, sudah disokong dengan diskon belum? Ya, hanya orang-orang tertentu seperti yang mau sekolah. Apakah mahal menjadi masalah? Ternyata bukan Pak. Ya, bukan. Ya, sebagian orang tua sadar bukan mahalnya. Ya, tapi dia butuh layanan. Kenapa tidak sekolah di sekolah ini? Nah, baru nggak masuk WC botol. Oh begitu. Nah, beri cocok gerakannya gubernur. Ya, bersihkan WC. Ya, karena Pak, saya pernah ketemu Pak Gu waktu dia wagub. Ya, Pak, kenapa tidak di Atira? Kenapa di Wahda Nata? Ya, mahal Atira. Bagaimana masyarakat kalau Pak Wakil mengatakan mahal? Ya, tidak. Kebetulan beliau orang Wahda kan gitu. Jadi di Wahda di bawah. Dan bukan persoalan Atiranya ya, Wahda karena saya orang Wahda. Tidak ada masalah.
akhirnya dibonceng anak itu ke sekolah. Ya, ini masalah juga beliau. Ada ajudan, tapi dia yang bonceng. Ya, itu tidak mau kalau dibawa orang. Artinya ajudannya. Jadi cara mereka bergerak, ya bagus juga menurut saya. Dekat dengan anaknya tanpa melihat jabatannya kan gitu. Ya seperti itu. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan terakhir Bella. Ya. Jadi ini juga bergeraknya karena ridha Allah. Semoga masuk cepat dan kalian bisa bina juga dengan secepatnya. Seperti itu. Ya. Jadi 10 Januari sudah buka, disampaikan ke kerabat dan keluarga kalau yang pengen silakan karena ada potongan harga di bulan Januari dan Februari. Bulan Maret tidak ada nih. Karena harapannya tutup nih bulan Maret. Ya, seperti itu, tutup nih. Ya, ditanya orang tua lain dari SMP lain. Kalau tidak lulus bagaimana? Bilang, nah di sini tidak dites orang, Pak. Iya, tidak ada tes masuk di sini. Ya, yang ada pemetaan Al-Quran saja. Dia di level mana supaya dibina sesuai levelnya. Ya, tidak ada tes Pak. Ya, langsung saja tutup, terpenuhi, tutup, selesai. Tidak menerima berikutnya, apalagi tambah kelas lagi Pak. Ya, yang masalah kalau negeri tambah kelas berikutnya Pak, maka banyak swasta berteriak. Iya kan gitu. Iya, itu yang dialami oleh sebagian teman-teman kita di swasta. Kalau negeri buka lagi, sudah berteriak untuk ketua MKKS. Iya, itu masalah yang dihadapi. Ya, jadi pilihan orang tua bukan persoalan berapa biaya, tapi bagaimana layanannya. Itu saya pilih lihat. Jadi silakan Bapak Ibu bergerak di negeri masing-masing karena kita di negeri, di swasta juga demikian dan kita punya masalah masing-masing. Mari kita berjuang mengatasi masalah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, demikian penyampaian kami. Mudah-mudahan tidak terlalu fokus ke MGMP tapi serpihan itikat baiknya itu adalah karakter. Tentunya guru juga harus memahami itu. Jangan sampai berteriak karakter P5 tetapi kita tidak memiliki itu juga masalah. Ya, paling tidak bawa hati kita bahwa yang kami lakukan adalah kerja ibadah. Ya, kerja ibadah. Insya Allah kita hanya memburu ini ridhanya Allah itu juga. Ya, jadi percuma kaya kalau tidak ini. Ya, biar sedang tapi ini. Ini yang kita harapkan. Maka yakin semuanya ada solusinya. Baik demikian, terima kasih. Kita buka kegiatan MGMP di bulan Januari tahun 2023 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Atira. Refleksi dirinya mudah-mudahan menjadi dasar kita untuk memperbaiki bidang kita ke depan. Bapak Ibu guru bidang studi yang saya hormati, mari kita masuki acara selanjutnya yaitu warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Islam Atira Makassar, yang terhormat pengurus MGMP, Ibu Sekretaris, Ibu Wakil Ketua, dan pengurus yang lain, Bapak Ibu anggota MGMP yang sempat hadir kali ini. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah serta inayahnya lah sehingga kita dapat bertemu di acara pertemuan MGMP kali ini, yaitu kita mengangkat satu tema workshop penyusunan SKP dan PKG tahun 2022. Tidak lupa marilah kita kirimkan salam dan taslim untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam terang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Islam Atira yang telah memberikan tempat
ya berkumpulnya teman-teman pada hari ini ya, dan juga semua fasilitas yang ada ya, alhamdulillah memulai di ujung tahun, di awal tahun ya, di awal tahun kali ini ya. Ini Bapak Ibu yang hadir kali ini ya, tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di sela-sela istirahat Bapak Ibu, tapi masih memberdayakan diri ya. Alhamdulillah. Kita sebenarnya yang pertama tujuannya itu adalah silaturahmi di antara kita Bapak Ibu ya. Silaturahim itu perlu dijaga dengan baik. Nah, kemudian selain itu juga saling tukar pengetahuan di antara kita Bapak. Jadi untuk kali ini sesuai dengan permintaan anggota di grup itu, masa-masa sekarang walaupun terlambat sebenarnya, pengisian namanya sasaran kinerja pegawai ya, dan juga penilaian kinerja guru. Nah, ini kedua-duanya Bapak Ibu ya, sangat penting dan semua terlibat. PKG, penilaian kinerja guru, dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk semua guru, baik status guru itu sebagai PNS atau non PNS ya, P3K, semua mendapatkan nilai namanya penilaian kinerja guru. Jadi selain itu Bapak Ibu yang PNS dan P3K ya, itu mendapat penilaian yang dulu namanya BP3, yang sekarang disebut dengan SKP, sasaran kinerja pegawai ya. Nah, ini sebenarnya berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Tetapi sepertinya sosialisasi dari dinas provinsi itu sudah terlambat memang pada awal Januari. Ya, kalau teman-teman kita di Kota Makassar, utamanya SD, TK, SD, SMP, itu sudah melaksanakan penilaian. Ya, lebih duluan. Nah, oleh karena itu seharusnya ya, ini SKP kan mulai diisi itu setiap bulan. Jadi mulai Januari, Februari sampai Desember. Baik, saya sekarang waktunya untuk berdiri. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa dihubungkan ke sini.